sandwich generation. Istilah itu mungkin lebih familiar, anak yang terjepit di antara kebutuhan dirinya dan orang tua. Tapi kenapa tidak ada istilah untuk orang tua yang terus-terusan menyokong anaknya bahkan hingga lewat masa dewasa? Hai, Assalamualaikum. Balik lagi bersama Izah. Sebetulnya aku nggak tahu ini kedengeran atau enggak, tapi di luar lagi hujan dan jadinya aku nggak bisa pulang. Dan yaudah, mumpung baju kita matching, kita review aja yuk novel ini. Home Sweet Loan, karya terbaru dari Almira Bastari. Home Sweet Loan ini menurut aku novel metropop yang paling membumi sejauh dari yang aku baca ya. Metropop itu kan mengangkat cerita-cerita yang dialami oleh penduduk di kota-kota besar ya. Dan kalau teman-teman suka baca metropop nih, pasti udah hafal mati deh sama formulanya. Tokoh utamanya tuh latar pendidikannya mentereng, ya kan? Terus karirnya bagus, kerja di sekitaran SCBD gitu. Terus dari ujung kepala sampai ujung kaki barangnya branded semua. Income-nya ya 2 digit lah ya sebulan. Ya nggak? Tapi sebetulnya di kota-kota besar ada juga loh orang-orang yang income-nya cuma 1 digit. Dari sisi kerjaan barangkali bahkan nggak ada jenjang karirnya. Dari fresh graduate sampai dia pensiun, ya udah di situ aja kerjanya. Jangankan beli barang-barang branded, jangankan bikin financial planning, yang di planning aja nggak ada. Artinya income-nya ya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, lewat aja gitu. Dan nyatanya orang-orang kayak gini, orang-orang biasa kayak gini itu lebih banyak loh ada di sekitar kita. Salah satunya adalah Kaluna, tokoh utama dalam novel ini. Kaluna ini dia karyawan yang bekerja di bagian umum. Kalau yang pertama kali dengar tentang bagian umum ini loh, bagian umum tuh kayak misal kalau kita punya rumah, itu harus ada kan yang bayar listriknya, bayar airnya, bayar internetnya, manggil tukang kalau gentengnya bocor, nge-servis AC secara berkala, terus ngeganti karpet supaya nggak apek, jemur-jemur kasur gitulah ya. Di kantor itu juga ada divisi dengan pekerjaan yang serupa. Divisi yang mungkin sehari-hari invisible ya, karena kita jarang berurusan dengan mereka. Tapi sebetulnya kalau mereka nggak ada atau mereka skip melakukan job desk-nya, itu kerasa banget loh. Kebayang nggak? Gimana kalau mereka lupa bayar internet, terus wifi kantor jadi mati? Wah, kacau kan? Gak hanya mengangkat karakter dari orang-orang yang biasa aja, novel Home Sweet Loan ini mengangkat isu yang rasanya dekat sekali dengan keseharian kita sebagai orang biasa, sebagai rakyat jelata yang hidup di Indonesia. Apa itu? Pernah dengar cerita gak sih kalau katanya orang-orang bule itu kalau udah usia dewasa, ya mereka udah didepak gitu dari rumah orang tuanya. Udah, kamu hidup sendiri, tinggal sendiri, dan menghidupi dirimu sendiri. Tapi kalau orang Indonesia, kalau orang tua di Indonesia, itu justru mereka seneng tinggal bersama anak-anaknya, tinggal deket sama anak-anaknya, dan mereka lebih bahagia karena bisa merawat cucu-cucunya gitu. Keadaan ini juga yang dialami oleh Kaluna. Tapi Kaluna di sini bukan sebagai anak yang udah berkeluarga ya, tapi Kaluna ini diceritakan sebagai anak bungsu, usianya 30 plus, belum menikah. Nah, dia punya 2 kakak yang udah berkeluarga dan masih tinggal bersama orang tua mereka. Kebayang dong, rumah yang awalnya ditinggali oleh mereka berlima, sekarang di dalamnya ada 3 keluarga. Kebayang nggak? Gimana ya konflik yang terjadi ketika di satu rumah itu ada 3 kepala keluarga. Dengan kondisi kayak gitu, kita bisa paham sih pada akhirnya kenapa Kaluna tuh punya impian untuk bisa tinggal sendiri, untuk bisa punya properti sendiri, beli rumah sendiri, keluar dari rumah yang udah empet-empetan pasti ya di dalamnya, karena kakak-kakaknya ini juga udah punya anak. Wow,
Bisa aku bilang novel ini tuh sebetulnya sindiran ya isinya, kritik sosial untuk pola asuh orang tua Indonesia gitu yang kadang bikin anak-anaknya tuh nggak mandiri meskipun mereka udah masuk usia dewasa. Dan di sini nanti kita akan lihat gimana sih pola asuh, pengalaman yang pernah kita lalui, latar belakang keluarga itu ternyata sangat mempengaruhi cara kita mengelola dan menghabiskan uang. Yang kedua, novel ini juga merupakan sindiran untuk kita para anak muda yang barangkali bentukannya kan macam-macam ya. Anak muda ada yang punya hobi mahal, punya hobi yang gear-gearnya tuh mahal, entah itu Gundam atau sepeda atau kamera atau koleksi jam tangan yang saking gak masuk akalnya harganya, kadang-kadang bikin kita tiap bulannya gak nyisa apa-apa, merelakan pemasukan kita untuk menunjang hobi kita tadi. Atau barangkali ada juga kan orang-orang yang ngebet banget nih jadi influencer, jadi trendsetter atau apalah, sehingga demi bisa beli barang-barang branded dia sampai menekan anggaran makanannya, anggaran harian dia tuh sampai tipis banget gitu supaya dia bisa gonta-ganti baju, gonta-ganti tas, gonta-ganti sepatu dan sebagainya. Tapi ada juga kan modelan kayak Kaluna yang setiap pengeluarannya sekecil apapun itu dicatat, bahkan mungkin kalau dia parkir, kalau dia ngasih pengamen dicatat juga sama dia, 200 pun dicatat semuanya. Nggak ada yang lolos dari perhatian Kaluna. Ada hal yang lucu ya, karena aku baca buku ini tuh pekan lalu setelah aku kuis akuntansi. Ceritanya aku baca novel itu sebagai self reward gitu lah ya, healing. Healing habis kuis akuntansi. Tapi begitu aku baca, ini apa nih Kaluna sampai nyakutin amortisasi? Kenapa aku ketemu amortisasi lagi di sini? Tidak. Oh iya, ada satu lagi yang belum aku ceritakan ya. Kaluna ini demi bisa mencapai tujuan keuangannya, dia suka ambil kerjaan sambilan gitu loh, side hustle kayak kerjaan sebagai model bibir. Yang ini aku juga baru tahu. Oh, ada ya pekerjaan yang spesifik banget model tapi model bibir. Itu tuh kayak buat ini kali ya, kayak katalog produk gitu ya. Bahkan dalam pekerjaan sambilannya pun Kaluna ini juga nggak naik-naik jenjang karirnya. Dia padahal berharap suatu saat bisa jadi model muka atau bahkan model secara full body gitu ya. Apa sih bahasanya? Kebayang nggak sih? Jadi kebayang nggak sih Kaluna ini hidupnya gimana? Kayak aku ngelihatnya Kaluna tuh ngenes banget. Di kantor invisible, di rumah invisible juga karena kayak pendapat dia itu di nomor 2 kan, atau bahkan di nomor 3 kan, atau di nomor 4 kan. Pokoknya orang tuanya tuh lebih ngutamain, keluarganya tuh lebih ngutamain kehidupan kakak-kakaknya yang sudah berkeluarga. Dan hubungan percintaannya pun juga ya gitulah ya, jeblok. Bisa dibilang Kaluna nih di setiap sisi hidupnya dia tuh selalu jadi orang yang terzalimi. Tapi ceritanya Kaluna ini bisa banget sama Kak Almira dibawakan dengan lucu, dengan jenaka gitu. Kayak sosok Kaluna tuh udah dalam level yang bisa ngetawain hidupnya sendiri, walaupun nangis-nangis sendirinya juga ada banget ya. Oh iya, aku suka banget nih hubungan pertemanan di novel ini. Kayak sangat real, kayak aku bisa ngebayangin gitu loh. Punya teman kayak Danan, punya teman kayak Kak Mamiya yang influencer wannabe, punya teman kayak Tanisha yang dia udah berkeluarga, ibu-ibu muda, tapi masih pengen nih punya kehidupan lain selain ngurusin rumah tangganya, masih pengen nih main-main, makan-makan bareng teman-temannya. Itu apa ya, lively banget gitu hubungannya, kayak canda-candaannya, tektok-tektokannya, obrolannya, kayak kalau kita lagi curhat ada yang nyela, ada yang nyolot, ada yang nyinyirin. Wah, itu dapet banget sih suasana pertemanannya, kayak kangen juga ya ketemu temen-temen, pandemi kapan kelar nih gitu. Lucu banget sih, dan kerasa banget kalau Kak Almira tuh sangat melakukan riset dengan baik. Aku dengar novel ini ditulis hanya 1 bulan, tapi jangan salah, risetnya lebih lama dari itu, bertahun-tahun gitu. Dan kita bisa merasakan itu ketika membaca adegan-adegannya ya, kayak misal ketika Kaluna survei rumah. Wah, real sekali, walaupun tentu kalau dimasukkan novel unsur dramanya gedein ya cuy.
Tapi kerasa banget kok kalau ya emang ada, kalau kita survei rumah tiba-tiba murah banget, itu pasti ada sesuatu yang pernah terjadi di sana, atau ada hal-hal yang nggak diceritakan lah sama si pemilik rumah, entah itu rumahnya masih dalam sengketa atau ternyata sertifikatnya dipakai buat jaminan pinjol gitu kan. Dan yang katanya 5 menit dari tol, tapi kok udah 5 menit udah berkilo-kilo nggak nyampe-nyampe. Ya itu pasti kita temui sih kalau kita survei rumah ya. Meskipun tadi aku rada diingetin nih sama mimpi buruk akuntansi gitu ya, aku tetap menikmati banget baca novel ini. Bahkan aku menunda beberapa hal yang harus kulakukan pada hari itu harusnya, karena aku nggak bisa berhenti bacanya. Aku sangat merekomendasikan sih novel ini untuk kalian yang nyari bacaan menghibur kayak aku yang tadi habis kuis. Terus untuk kalian yang sekarang di usia 20-an, mungkin 20-an akhir ya, atau 20-an awal udah, 20-an akhir lah ya, sampai 30-an yang ya lagi mengalami apa yang dijalani Kaluna sekarang, kayak ya jebloknya hubungan percintaan dan apa ya, mulai mikirin masa depan, tapi kok kayak gini sih, kok susah banget, rasanya sepi banget ya berjuang sendirian gitu. Kalau baca buku ini tuh rasanya kayak punya temen, dan aku yakin deh kalian bakal dapat banyak banget pelajaran dari novel ini, karena memang aslinya isunya berat ya aku bilang, tapi Kak Almira berhasil membawakannya dengan bikin kita nggak sadar gitu loh kalau kayak lagi belajar. Oh iya ya, dana darurat, oh iya ya, kok aku nggak pernah punya tujuan nih hidup gitu. Padat, lebih berisi, tapi juga tetap menghibur, dan ngalirnya tuh khas Kak Almira banget. Baca novel ini tuh bikin kalian jadi menyadari bahwa setelah menikah atau setelah umur lewat 30, setelah bekerja sekian tahun, ternyata belum punya apa-apa dan masih berjuang untuk meraih segala yang realistis adalah hal yang wajar. Wah, jadi apa ya, masalah itu hadir tuh pasti sesuai dengan kapasitas kita, dan pasti ada jalan keluar. Meskipun berdarah-darah, meskipun berderai air mata, meskipun nangis-nangis, meskipun ngesot-ngesot, pasti insya Allah ada jalan keluarnya. Cia, bijak banget. Gimana? Udah tertarik belum baca Home Sweet Loan? Kalau kalian udah baca Home Sweet Loan, coba komen di bawah kalian tim siapa? Tim Danan, tim Kaluna, tim Kamemia, tim Mas Hansa mungkin? Yuk ketemu lagi di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.